Uh, mulai. Oke, kita akan membahas mengenai Second Universal Definition of Heart Failure. Bersama saya, Dr. Dewi Ayu Paramita, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Oke, jadi sebenarnya kita punya nih First Universal Definition and Classification of Heart Failure. Cuman masalahnya adalah universal definition yang pertama ini ambigu, terus habis itu kadang susah dimengerti, terus habis itu standarisasinya kadang juga kurang. Kemudian, insiden dan prevalence dari gagal jantung, hospitalisasi gagal jantung, mortalitas, ini sekarang semakin meningkat, terutama orang-orang yang terjadi heart failure preserved ejection fraction. Oke, kemudian ini sebenarnya dipicu oleh meningkatnya jumlah HFpF, kemudian populasi yang usia tua, dan tren mengenai komorbiditas dari resiko heart failure yang semakin meningkat. Kemudian juga teknologi yang akhirnya semakin berkembang, seperti MRI dan PET scan, yang akhirnya bisa mengetahui dan mendeteksi heart failure ini dengan lebih dini. Kalau di First Universal Definition of Heart Failure, maka heart failure ini akan dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan EF-nya. Tapi sebenarnya ada juga fenotip-fenotip dari heart failure yang di luar dari berbagai macam klasifikasi berdasarkan EF yang ada di pasien. Sebenarnya gagal jantung ini merupakan suatu sindrom yang dikarakteristikkan dengan adanya gejala yang tipikal, kemudian adanya pemeriksaan fisik yang secara terbukti terdapat pada pasien-pasien heart failure, kemudian lab dan imaging yang terjadi abnormalitas yang akan eh, kita akan mendapatkan yang namanya kongesti sistemik atau kongesti paru atau perubahan pada cardiac output yang nantinya berperan pada adanya abnormalitas dari fungsi dan struktur dari jantung. Nah, untuk gejala yang biasanya terjadi pada heart failure itu seperti sesak nafas pada saat beraktivitas, kemudian sesak nafas pada saat tidur yang dirimu harus duduk dulu baru merasakan agak enakan, kemudian adanya JVP yang meningkat, ada ronki basal halus, ada S3, dan ada bengkak kaki maupun bengkak perut, di mana lab yang mendukung adanya heart failure itu bisa diperiksakan, contohnya BNP atau NT-proBNP, kemudian imaging itu bisa dicek menggunakan ultrasound dari paru, radiografi itu ronsen toraks, USG jantung, ekokardiografi maupun CT scan, di mana kesemuanya akan mengarah pada kongesti paru dan peningkatan dari intracardiac filling pressure. Kalau di First Universal Definition itu ada 4 stage. Ada stage A, ini masih mempunyai resiko aja. Kemudian ada stage B, di mana dia sudah ada kelainan struktural tapi belum ada gejala. Kemudian ada stage C, dia ada gejala dari heart failure. Dan stage D, di mana ini sudah benar-benar heart failure-nya kayak heart failure yang sudah advance, atau kalau misalnya dikasih obat kok kayaknya obatnya resisten pada pasien-pasien heart failure ini. Nah, masalahnya ternyata diagnosis dari heart failure itu permanen. Walaupun misalnya kondisi klinis si pasien akan membaik dengan diberikannya terapi-terapi yang ada. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari pemberian terapi itu ini biasanya pada pasien-pasien yang EF-nya masih bagus atau yang EF-nya sedikit menurun atau EF-nya yang memang sudah turun. Bisa diberikan terapi-terapi medis. Tapi sebenarnya ada keterbatasan. Sebenarnya obat yang kita kasih itu cocok nggak sih dengan fenotip dari si heart failure itu sendiri. Nah, ini yang sedang dicoba gali oleh para peneliti-peneliti dari heart failure ini.
Kalau misalnya si pasien heart failure ini akhirnya sudah diberikan terapi dan kemudian membaik, kita ngomongnya bukan dia naik stage-nya, bukan dia misalnya dari reduce ejection fraction menjadi mildly reduce, bukan, tapi dia menjadi improve EF. Tapi si pasien ini masih tetap bisa terjadi resiko untuk terjadinya gagal jantung. Ini merupakan tabel di mana First Universal Definition and Classification of Heart Failure ini memberikan stagingnya, yaitu stage A di mana pasien itu ada resiko untuk terjadi heart failure, tapi tidak ada gejala yang terjadi, maupun tidak ada tanda-tanda kelainan dari struktur jantungnya. Yang punya faktor risiko untuk terjadi gagal jantung adalah yang punya darah tinggi, yang punya penyakit jantung koroner, yang punya penyakit jantung bawaan, diabetes, obesitas, kemudian terpapar dengan kardiotoksin, misalnya obat kemoterapi, yang punya riwayat keluarga ada kardiomiopati, atau punya karier genetik kardiomiopati. Kemudian dia bisa jadi ke stage B. Stage B ini adalah di mana terjadi gangguan struktur dari heart failure. Bisa dilihat di sini contohnya nih, kalau misalnya ada gangguan struktural, misalnya sudah terjadi left ventricle hypertrophy, terus ada pelebaran ruang jantung, abnormalitas dari wall motion ventricle, kemudian ada abnormalitas dari jaringan miokardium, dan ini bisa dibuktikan dengan adanya MRI. Apakah terjadi yang namanya scar atau fibrosis dari T2, atau misalnya pasien memang punya penyakit jantung katup. Kemudian fungsi jantung juga bisa abnormal, misalnya memang sudah ada fungsi sistolik yang menurun dari left ventricle atau right ventricle. Kemudian ada bukti kalau memang ada peningkatan dari filling pressure. Bisa diukur secara invasif ataupun non-invasif, sama ada fungsi diastolik yang abnormal. Kemudian bisa dicek untuk labnya adalah adakah peningkatan dari BNP atau NT-proBNP atau bahkan sampai ke troponin, terutama yang terpapar zat-zat kardiotoksin, misalnya mereka yang sudah melakukan kemoterapi. Kemudian ada gagal jantung yang stage C, ini yang sudah ada gejala dan tanda terjadi gagal jantung. Kemudian yang advanced heart failure. Ini ada gejala yang berat, tanda yang berat, terus sesak napas pada saat istirahat atau dengan kegiatan sedikit aja. Kemudian bolak-balik masuk rumah sakit padahal udah dikasih obat yang bagus dan dia refraktor terhadap obat-obatan. Ini biasanya butuh support inotropik atau transplantasi jantung. Atau ya pengobatan paliatif lah. Oke, kebanyakan guideline itu mengacunya pada meringankan gejala kalau pasien sudah ada di stage C sama stage D. Nah, cuman pada jurnal ini kita lebih memfokuskan ke yang stage A maupun stage B. Di mana kalau misalnya terjadi progresi antara stage A ke stage D, ini nanti dia itu tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali ke stage sebelumnya kalau sudah masuk ke stage yang lebih lanjut. Yang ada kita akan ngasih tahu kalau dia terjadi remisi dari heart failure. Terus habis itu risk faktor tradisionalnya ada banyak, ada hipertensi, ada ischemic heart disease, ada penyakit jantung bawaan, ada kemoterapi, ada gangguan genetik, sama faktor risiko dari kardiometabolik. Contohnya berat badan yang berlebihan, obesitas, penyakit ginjal, dan diabetes. Di mana di sini disebutkan bahwa AHA Life Simple dan Life Essential ini bisa memberikan resiko, bisa memberikan edukasi mengenai individu-individu yang memiliki resiko lebih tinggi. Dan dia berfokus untuk mengurangi faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan mengoptimalkan gaya hidup sehat. Untuk stage A, kita akan ngasih terapi yang spesifik. Jadi,
Kita nggak mau nih pasien yang sudah punya faktor risiko akhirnya terjadi gangguan struktur dari jantung. Apa aja yang ada di stage A? Misalnya pasien dengan darah tinggi atau dengan diabetes, ya kita kasih obat-obatan. Misal pasien ada obesitas, kita bisa ngasih obat seperti sodium glucose transporter 2 inhibitor atau glucagon-like peptide 1 reseptor agonis atau MRA antagonis seperti finerenone. Ini untuk pasien yang dengan CKD dan diabetes. Untuk pasien-pasien yang sudah terjadi gangguan struktur jantung, kita lebih proaktif lagi. Misal kita kasih RAA inhibitor atau beta blocker untuk pasien-pasien yang memang sudah ada disfungsi dari ventrikel kiri tapi masih tidak ada gejala. Nah, ini kita bisa ngecek apakah terapi kita ini membaik atau enggak dengan kita pemeriksaan lab. Apakah biomarker dari gagal jantung ini bisa membaik atau enggak, misalnya awalnya memang sudah meningkat, seperti troponin atau urin albumin kreatinin rasio. Untuk fenotip dari heart failure, ini bisa dilihat jadi untuk cut off dari left ventricle ejection fraction ini kadang kita masih agak kurang jelas. Soalnya sebenarnya suka-suka orang itu ngasih EF di seorang pasien gitu kan. Nah, masalahnya mereka ngasih staging dari LVF ini nggak berdasarkan jenis kelamin, umur maupun etnis. Akhirnya sampai di jurnal reading yang ini, jurnal yang sekarang ini, mereka ngasih lower limit normal dari pasien-pasien perempuan itu di 53% dan untuk laki-laki di 52%. Kalau misalnya memang EF-nya itu kurang dari 50%, ini bukan fungsi jantung yang normal, apapun jenis kelamin, usia, maupun ras dan etnisnya. Tetap kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu gagal jantung dengan EF yang sudah menurun, jadi heart failure reduced ejection fraction, kemudian heart failure preserved ejection fraction, terus ada juga yang heart failure dengan EF yang sudah membaik. Apakah dia meningkat atau sudah jadi normal? Untuk penyebab dari gagal jantung itu biasanya dibagi menjadi 2, iskemik dan non-iskemik. Di mana kalau misalnya kita bisa mengidentifikasi penyebab yang bisa diobatin, sebenarnya ini akan lebih langsung ke tujuannya. Misalnya amyloidosis. Nah, kalau misalnya kita ngasih obat-obatan yang untuk amyloidosis, ini akan lebih berguna dibandingkan kita cuma ngasih obat-obat heart failure yang biasanya. Beberapa klasifikasi heart failure berdasarkan penyebabnya ini ada banyak. Ada yang menurut ESC, ada yang menurut uh, America Heart Failure Guideline, ada yang menurut Global Burden Disease. Ini nanti bisa dibaca sendiri karena banyak banget. Dan yang harus dikasih tahu di sini adalah takikardi aja. Right ventricular pacing atau stres itu bisa menginduksi kardiomiopati. Jadi harus hati-hati ya. Ini beberapa klasifikasi heart failure juga berdasarkan penyebabnya. Ada yang iskemik, ada yang hipertensif, ada yang valvular, ada yang aritmia, ada yang kardiomyopati infiltratif. Oke. Terus habis itu, ini bisa dilihat di sini. Kalau ESC untuk kardiomyopati sebenarnya dia nanti bisa dibagi menjadi familial dan non-familial type. Di mana dia sistemnya adalah sistem Muges, yaitu morpho-functional phenotype. Kemudian ada nggak keterlibatan dari organ, organ involvement. Kemudian ada nggak pola genetiknya, terus etiologinya itu apa, sama fungsional statusnya itu seperti apa atau genetik statusnya. Demografi juga sebenarnya berkaitan dan kalau misalnya dirimu tahu si pasien ini demografinya di mana, itu akan juga menentukan penyebab dari heart failure. Misal nih, imigran yang datang ke Eropa, 3% itu punya penyakit jantung.
bisa terjadi penyakit jantung rematik, penyakit cagas, fibrosis endomiokardial, perikarditis TB, bahkan sampai ke peripartum kardiomiopati. Kalau di low income countries, itu 10% dari kasus heart failure ini terjadi karena mereka mengikuti gaya makan orang barat. Di mana 10% heart failure ini terjadi di South Africa atau Nigeria di 20 tahun terakhir ini. Untuk keseluruhan global, 50% lebih gagal jantung, faktor risiko utamanya adalah ischemic heart disease. Mau dia di Eastern Central Europe, mau di Asia, mau di Latin Amerika, yang paling banyak tetap ischemic heart disease. Kemudian faktor risiko yang lain adalah hipertensi, terus di Asia yang paling banyak juga adalah penyakit jantung rematik. Oke, jadi ini ada penelitian dari tahun 1990 sampai 2017, di mana dari penyakit jantung iskemik ini memiliki proporsi yang paling tinggi, kemudian ke penyakit hipertensi, dan ternyata yang harus diketahui adalah ternyata PPOK juga bisa menyebabkan terjadinya heart failure. Ini lumayan agak tinggi, sampai di 23,4%, bahkan di Asia Selatan ini sampai ke 38,3%. Untuk Eastern Europe, ada yang baru, beberapa bisa terjadi alkoholik kardiomiopati. Untuk yang di bagian Latin Amerika, ini bisa terjadi penyakit Chagas. Kemudian untuk yang Asia Tenggara, bisa terjadi yang namanya diabetik HFpEF. Kemudian untuk di Afrika bisa terjadi hipertensi atau peripartum kardiomiopati. Itu banyak. Jadi demografi bisa membantu seorang dokter untuk mengetahui apa penyebab dari gagal jantung. Untuk pasien-pasien yang mau kita bilang kalau dia heart failure dengan improve EF, maka harus ada peningkatan dari ejection fraksi sampai lebih dari 10%. Kemudian, ini bisa dilihat dan diukur misalnya dengan adanya peningkatan dari struktural, kemudian biomarker, atau gejala yang membaik. Cuman memang yang harus diketahui adalah kalau misalnya dia sudah terjadi remisi, belum tentu dia akan selamanya membaik. Dia tetap bisa terjadi relapse. Dengan kita harus ngecek lagi semuanya, dari struktur jantung, fungsi, biomarker, sampai ke gejala. Oke, jadi ini dari stage C, kita bisa bilang pasien itu ada improvement, bisa bilang pasien itu ada remisi, bisa dibilang ada recovery. Tapi kalau misalnya sudah masuk di stage C, bukan berarti dia akan bisa kembali lagi ke stage B atau stage A. Worsening dari heart failure ini adalah suatu perburukan dari gagal jantung. Jadi ini bukan untuk gagal jantung new onset. De novo bukan, gagal jantung akut juga bukan. Dia harus didiagnosis sebelumnya sebagai pasien gagal jantung, baru dikatakan dengan namanya worsening dari heart failure. Terus habis itu dia ini banyak manifestasinya dengan gejala yang juga banyak dari eksaserbasi sesak napas maupun edem perifer. Dia juga bisa melibatkan banyak hal, misalnya aritmia yang malignan, terus pengurangan kapasitas dari exercise, dan adanya perubahan yang subklinis yang mengindikasikan kalau gagal jantungnya semakin berat. Termasuk peningkatan dari tekanan di pulmonal, peningkatan dari biomarker seperti BNP, NT-proBNP, sampai ke troponin, sama semakin terganggunya fungsi ventrikel baik kanan maupun kiri, yang ini harus melalui imaging.
Untuk decompensated heart failure, dari worsening heart failure ini bisa memicu atau progres menjadi decompensated heart failure. Di mana di sini dokter harus memberikan terapi yang lebih bagus dan lebih naik dosisnya. Jadi decompensated heart failure ini dia karakteristiknya adalah membutuhkan terapi yang lebih banyak dan harus lebih dimodifikasi dan biasanya terjadi pada saat hospitalisasi. Nih, jadi bisa dilihat dia bisa eh, penurunan penurunan dari fungsi jantung yang gradual bisa dari selama berhari-hari atau berminggu-minggu pada pasien dengan gagal ginjal kronis atau episode akut seperti pada akut pulmonary edema atau shock kardiogenik. Untuk pasien-pasien yang sudah diberikan obat maksimal dan masih tetap tidak bagus jantungnya, ini bisa disebut dengan advanced heart failure, di mana kita bisa membutuhkan terapi diuretik yang lebih bagus, yang lebih banyak, atau kombinasi dari terapi diuretik dan harus ada intervensi yang lebih lanjut. Misalnya, diberikan CRTK atau intervensi valvular mekanik, atau misalnya kita butuh circulatory support atau sampai ke transplantasi jantung. Untuk akut presentasi, biasanya ini terjadi pada pasien-pasien dengan ACS, hipertensi emergensi, aritmia malignan, atau emboli paru. Di mana pada pasien-pasien dengan ACS, ini heart failure-nya bisa kembali baik tanpa dia menjadi chronic heart failure. Tapi beberapa tetap dia akan terjadi chronic heart failure. Untuk hipertensi emergensi, ini biasanya bisa mengarah ke gangguan dari ventrikel kiri yang akut atau udem paru atau keduanya. Nah, aritmia bisa bikin kardiomiopati. Bisa terjadi tachycardiomyopathy atau atrial fibrillation induced cardiomyopathy atau premature ventricular ectopic beat induced cardiomyopathy. Jadi jangan sepelekan aritmia karena dia bisa bikin gagal jantung juga. Kalau akut valvular heart disease ini bisa menyebabkan gagal jantung kemudian sampai ke emboli paru. Nah, ini bisa menyebabkan gagal jantung kanan yang terisolasi dan akut. Kemudian untuk penyakit-penyakit lain seperti misalnya kidney injury atau gagal liver atau gagal nafas, ini juga bisa menyebabkan gagal jantung akut karena volume overload dan mekanisme kompensasi neurohormonal. Makanya untuk gagal jantung kita harus tahu penyebabnya. Jadi penyebabnya yang kita harus obatin, bukan cuma gagal jantungnya aja. Untuk presentasi klinis yang kronis, ini bisa onset simptomnya itu gradual dari berminggu-minggu sampai per bulan-bulan, makanya agak susah kita tahunya. Dan biasanya keluhannya cuma ngerasa lelah atau misalnya sesak napas yang ringan atau misalnya berat badan yang meningkat karena adanya retensi dari cairan. Kadang kita mikir apa ini karena usia tua aja atau misalnya memang karena tubuh yang sudah makin nggak bagus gitu. Tapi ternyata itu sebenarnya adalah gagal jantung. Makanya kadang kita harus minta dibantu sama pemeriksaan lab yaitu natriuretic peptide. Untuk yang bisa menyamai gejala dari heart failure ini, misal ada banyak, contohnya penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner itu kan biasanya keluhannya adalah nyeri dada, tapi 10-15% keluhannya cuma sesak napas. Kemudian ada gagal ginjal kronis, di mana dia juga bisa membuat adanya pembekakan atau LA enlargement atau LPH atau disfungsi diastolik karena hipertensi.
Nah, ini kita biasanya rancu. Ini memang gagal jantung kronisnya atau karena gagal gagal ginjalnya. Nah, untuk kehamilan juga. Kehamilan banyak sekali yang tiba-tiba sesak napas lah, kecapean lah, kakinya bengkak lah, terutama di trimester ketiga. Nah, ini makanya gimana kita bisa membedakan? Kita bisa dibantu dengan pemeriksaan lab BNP atau NT-proBNP. Soalnya kenapa? Karena di pasien hamil itu juga bisa terjadi yang namanya peripartum kardiomyopati. Untuk obesitas sendiri, ini juga bisa terjadi obesitas tuh, sesak napas kah, nggak gampang, eh, apa namanya, dia bisa gampang capek pada saat aktivitas atau udem perifer. Nah, ini bisa rancu juga sama gagal jantung. Untuk tahunya kita harus ngecek dengan invasive exercise hemodinamik. Oke, sekian dulu. Dadah semuanya. Jangan lupa follow sama IG TikTok aku. Udah, Cibi? Sudah, kan cuma journal reading. Jadi nggak lama-lama. Baru aku balas. Belum di ACC, belum di ACC. Share record aja nanti. Yes. Oke.